Gagal ginjal akut misterius pada anak. Gejala gagal ginjal akut pada anak, efek toksik yang bisa teramati antara lain nyeri perut, muntah, diare, sakit kepala, oliguria, dan anuria. Menurut laporan Kementerian Kesehatan, kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak atau Acute Kidney Injury atau AKI sudah mencapai 214 kasus per Jumat 24 Oktober 2022. Dari 245 kasus itu, 141 orang dilaporkan meninggal dunia atau 57,55%. Laporan pada tanggal 2 November 2022, menurut laporan Kementerian Kesehatan, kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak atau Acute Kidney Injury atau AKI sudah mencapai 325 kasus. Dari 325 kasus itu, 178 orang dilaporkan meninggal dunia atau 54,8%. Multi-System Inflammatory Syndrome in Children atau MIS-C versus intoksikasi etilen glikol. Pada awalnya, dugaan lebih mengarah pada Multi-System Inflammatory Syndrome in Children atau MIS-C karena adanya peningkatan inflamasi. Oleh karena itu, tata laksana penanganan pasien di RSCM pun sesuai tata laksana MIS-C. Setelah adanya kasus intoksikasi etilen glikol di Gambia, barulah pemeriksaan intoksikasi etilen glikol ini dilakukan. Ada review dan penapisan penyebab AKI. Ini mulai dari infeksi patogen karena bakteri atau virus, tetapi tidak terbukti. Apakah ada kaitan dengan vaksin COVID-19? Ternyata kecil kemungkinannya. Etilen glikol dan dietilen glikol tidak boleh digunakan dalam formulasi obat. Etilen glikol dan dietilen glikol sebagai cemaran yang diperkenankan menurut Farmakope Indonesia pada bahan tambahan sediaan sirup dengan nilai toleransi 0,1% pada gliserin dan propilen glikol dan 0,25% pada polyethylene glikol. Cemaran etilen glikol dan dietilen glikol akan dimetabolisme menjadi oksalat, kemudian membentuk kalsium oksalat berupa kristal tajam, dan ini toksik terhadap ginjal, bisa menyebabkan oligouria, bahkan anuria. Perkembangan terakhir, Kementerian Kesehatan mencatat terdapat 325 kasus gagal ginjal akut di Indonesia per 1 November 2022. Sebanyak 54% atau 178 orang pasien tersebut meninggal dunia. Kasus ginjal akut tertinggi ada di Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Selatan. Jumlah kasus berdasarkan kelompok umur sejak merebaknya kasus acute kidney injury ini adalah sebagai berikut. Kelompok 0 sampai 1 tahun 25 kasus. 1 sampai 5 tahun 161 kasus. 6 sampai 10 tahun 35 kasus dan 11 sampai 18 tahun 24 kasus. Pertumbuhan kasus ginjal akut turun drastis setelah pemerintah menghentikan peredaran obat sirup. Pada puncaknya mencapai 10 kasus per hari, kemudian turun menjadi 6 kasus per hari. Sementara, jumlah kasus kematian menurun sejak pemberian fomepizole. Awalnya fomepizole disuntikan kepada 11 orang pasien di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Sebanyak 10 dari 11 pasien mengalami perbaikan secara klinis.
Di tubuh ke-10 pasien tersebut tidak ada lagi kandungan etilen glikol yang terdeteksi. Setiap pasien membutuhkan 5 dosis fomepizol. Hanya fomepizol, obat yang siap dipakai dibandingkan obat lainnya. Dan Kemenkes pun mencatat efektivitas obat ini bisa mencapai 90%. Obat ini gratis, tidak berbayar kepada pasien, dan jumlah obat yang disalurkan mencapai 146 file kepada 17 rumah sakit di seluruh Indonesia. Delapan obat dengan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol melampaui batas. Produk PT Yarindo yaitu flurin, DMP sirup, terbukti menggunakan bahan baku propilen glikol yang mengandung etilen glikol sebesar 48 mg per ml, di mana syaratnya harus kurang dari 0,1 mg per ml. Obat berikut ini yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang melampaui batas adalah paracetamol drops Avifarma, paracetamol sirup rasa peppermint Avifarma, Vipcol sirup Avifarma, flurin DMP sirup Yarindo Pharmatama, Unibaby dari Universal Pharmaceutical Industries, Unibaby Demam Drop, Unibaby Demam Sirup, dan Thermorex sirup batch tertentu. Berikut adalah kesalahan PT Yarindo Pharmatama dan Universal Pharmaceutical Industries yang membuatnya dipidanakan oleh BPOM. Mengubah bahan baku obat dengan bahan baku yang tidak memenuhi syarat. Tidak melaporkan apabila dilakukan perubahan bahan baku obat. Tidak melakukan kualifikasi pemasok supplier bahan baku obat. Dan tidak melakukan metode analisa untuk pengujian bahan baku sesuai dengan kompendial referensi yang terkini. Peringatan WHO. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan peringatan terkait 8 produk obat cair, baik sirup maupun tetes, yang ditarik Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI. Kedelapan produk tersebut dinyatakan tercemar etilen glikol atau EG dan atau dietilen glikol atau DEG melebihi ambang batas. Dalam peringatan tertanggal 2 November 2022 tersebut, WHO menyebut kedelapan produk tersebut teridentifikasi di Indonesia. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan beredar juga di negara lain. Produk-produk tersebut mungkin telah didistribusikan melalui pasar informal ke negara atau wilayah lain, tulis WHO.